Halo warga internet, kali ini Detektif Film mau nyeritain film yang plot twistnya seru banget, yang berjudul Hokum. Film ini bercerita tentang seorang penulis yang lagi writer's block. Terus dia pergi ke hotel di Irlandia buat nabur debu orang tuanya, sekaligus nyari inspirasi buat tulisannya. Nah, harusnya filmnya udah bisa selesai, tapi si penulis ini kepo banget sama satu ruangan di hotel tersebut, yang katanya ada penyihir yang dikurung di sana. Kira-kira apa yang akan terjadi sama tokoh utama yang bebal ini? Misteri apa yang akan kita lihat kali ini? Ini dia Hokum. Film diawali dengan gambaran prajurit yang membawa anak kecil di tengah gurun pasir. Mereka berjalan mengikuti arahan yang ada di peta. Akhirnya tibalah mereka di tempat yang mereka cari, tempat dengan tanda lingkaran berwarna merah. Peta yang mereka bawa tersangkut dalam botol. Berbagai cara akan dilakukan untuk memecahkan botol kaca tersebut. Dalam keputusasaan, prajurit itu terpikirkan suatu ide, yaitu memecahkannya ke kepala anak kecil yang dia bawa. Dimintalah anak itu untuk diam dan jangan menoleh ke belakang. Prajurit itu akan mengayunkan botol kaca ke kepala si anak. Tiba-tiba, adegan film beralih ke penulis dari adegan yang kita lihat di awal tadi. Dia bernama Om Boman. Pas lagi asik-asiknya nulis dari ending dari cerita tadi, si Boman ini keganggu sama penampakan bayangan di tangga tempat tinggalnya. Disorotlah itu tangga sama dia dan ternyata nggak ada apa-apa. Pas dia turunin lampunya, ada ibu-ibu guys. Setelah itu Boman ngebuka barang-barang peninggalan orang tuanya. Adegan ini agak bikin bingung sih, soalnya tiba-tiba loncat ke sini penggambarannya, tapi ya udahlah ya, mungkin sutradaranya maunya gitu. Lanjut, di barang-barang itu ada foto-foto ibunya, abu kedua orang tuanya, dan sebuah revolver. Setelah itu dia cus berangkat ke Irlandia ke tempat buat ngebuang abu dari orang tuanya. Boman berkendara menggunakan mobil sedan hitamnya melewati bukit-bukit indah Irlandia. Sampailah Boman di Bilberley Wood Hotel. Pas baru sampai hotel, Boman bertemu staf hotel yang bernama Fergal yang abis nembak kambing. Terus Boman nanya, kenapa itu kambing ditembak? Kata si Fergal, dia kesel soalnya kambing itu udah naik dan nginjek-injek kap mesin mobilnya. Waduh. Pas baru masuk hotel, Boman langsung ke meja resepsionis buat ngambil kunci. Sementara itu ada kakek tua yang namanya Cobb lagi ngedongengin anak-anak di situ. Cobb ini owner dari hotel tempat Boman nginep. Kakek Cobb ini bercerita kalau di daerah situ ada mitos penyihir yang suka nyulik orang buat dibawa ke alam gaib. Orang yang diculik nanti bakal dirantai dan dibawa paksa sama penyihir biar jadi pengikutnya. Boman dilayanin sama manajer hotel yang bernama Mal. Pak manajer ini ngasih tahu bakal ada pesta Halloween. Terus Boman cuma minta kamar yang jauh dari kebisingan karena dia mau sambil kerja. Boman butuh tempat yang kondusif untuk menulis. Akhirnya manajer hotel ngasih dia kamar yang Boman mau. Boman muter-muter nyari kamarnya. Terus dia dibantu sama pelayan yang namanya Fiona buat ke kamarnya. Boman ini kan baru pertama kali ke Irlandia. Jadi dia nanya ke Fiona kira-kira The Big Redwood itu lokasinya di mana? Sambil nunjukin foto almarhumah ibunya yang berada di The Big Redwood favoritnya itu. Sampailah Boman di sana dan langsung menabur abu mendiang orang tuanya. Abu si ibu ditabur perlahan, sementara abu si bapak asal lempar. Di sini kita jadi tahu kalau hubungan antara Boman dengan papanya ini nggak harmonis ya cuy. Nanti kita akan tahu kenapa dan apa penyebabnya seiring berjalannya cerita. Pas lagi jalan pulang ke hotel, Boman bertemu dan kenalan sama gelandangan yang bernama Jerry. Jerry tinggal di mobil van di tengah hutan. Boman ditawarin minuman sama Jerry karena Jerry ini empati atas kehilangannya Boman. Pas Boman minum, dia ngerasa aneh banget sama minumannya. Ternyata si Jerry ini ngasih minuman yang udah diramu sama magic mushroom. Waduh, kacau juga nih si Jerry. Buat yang belum tahu, magic mushroom itu tumbuhan sejenis jamur yang mengandung zat psikoaktif. Dan kalau dikonsumsi bisa bikin perubahan emosi bahkan berhalusinasi. Intinya kalau si Boman dan si Jerry konsumsi ini bisa bikin mereka teler dan halu gitu cuy. Abis ngobrol-ngobrol singkat itu Boman pamit buat balik ke hotelnya. Sesampainya di hotel, Boman minum-minum di bar hotel sambil nyeritain ending dari cerita yang dia buat ke Fiona. Boman cerita kalau ending ceritanya itu si prajurit mukul kelapa si anak pakai botol kaca buat ngeluarin petanya. Tapi ternyata botol kacanya nggak pecah dan si anak meninggal. Endingnya si prajurit cuma dapat penyesalan atas kebodohannya aja. Begitu kira-kira kata si Boman. Abis itu Fiona nanya,
kenapa lu nulis begitu? Terus Bowman nanya, emangnya kenapa? Shit teh bleguk. Bodoh banget, kata si Fiona. Setelah Fiona ngomong jujur, Bowman ini baperan cuy. Bowman langsung bad mood, dan alasan ini itu. Datanglah bellboy hotel bernama Albie. Di situ Bowman nanya tentang honeymoon suite di hotel itu yang ketutup gitu. Buat yang belum tahu, honeymoon suite itu tipe kamar hotel yang dirancang buat pasangan, terutama buat yang mau bulan madu setelah pernikahan. Bowman heran, emangnya ada ya pasangan yang mau honeymoon ke tempat kayak gini? Terus juga kok digembok gitu akses buat kesananya? Fiona dan Albie ngejelasin kalau honeymoon suite itu udah nggak digunain karena katanya itu jadi tempat buat ngurung penyihir. Owner mereka yaitu kakek Cobb itu ngurung penyihir di sana, makanya selalu digembok dan nggak boleh ada orang yang buka apalagi ke sana. Fiona ngasih lihat buku dan kapur ke Bowman. Katanya kalau Bowman dikejar penyihir, dia harus gambar lingkaran pakai kapur itu biar penyihir nggak bisa nangkep. Anjir, udah kayak di film SpongeBob cuy. Bowman ini gak percaya lah karena Fiona ngejelasin sambil cengar-cengir. Jadi Bowman mikir mereka ini lagi bercanda kali ya. Padahal Fiona dan Albie ini lagi serius nyeritain folklore yang ada di daerah Irlandia situ. Terus Albie nyeritain pengalaman horornya pas dia lagi shift sendiri berjaga di depan lift honeymoon suite. Pas dia lagi asik baca buku, tiba-tiba ada hembusan angin kenceng sampai ngejatohin topinya. Albie bingung banget karena itu angin dari mana. Terus dia iseng ngintip ke dalam lift yang gelap sambil masukin tangannya ke sana. Albie nyalain korek api, tiba-tiba si Albie bilang dia ngeliat muka penyihir di kegelapan lift malam itu. Albie tahu cuy kalau Bowman ini tuh seorang penulis. Ternyata Bowman ini lumayan ngehits juga. Ternyata si Albie ini tuh penulis juga, tapi belum menghasilkan sehingga dia bekerja sebagai staf hotel untuk bayar ini dan itu. Albie nyeritain tentang tulisan dia ke Bowman, tapi respon dari Bowman itu ketus banget. Bowman malah nempelin sendok panas ke tangannya Albie biar si Albie ini pergi. Anjir, angkuh banget si Bowman ini orangnya cuy. Terus Albie langsung pergi karena kesakitan. Fiona dan Fergal yang baru datang jadi bingung apa yang udah terjadi antara mereka berdua. Singkat cerita, Fiona lagi beres-beres di bar dan nemu alat perekam suara milik Bowman. Fiona mau ngembaliin si voice recorder itu ke kamarnya Bowman. Sayangnya, kamarnya dikunci. Diketok-ketok kok nggak nyaut-nyaut si Bowman ini. Akhirnya Fiona minta Albie buat buka paksa kamar Bowman. Awalnya Albie nggak mau bantu karena dia masih kesal sama Bowman. Tapi karena Fiona maksa dan khawatir, jadi dibukalah pintu tersebut. Ternyata, Bowman ditemukan gantung diri. Scene berpindah di lorong hotel memperlihatkan Bowman yang ada di dalam lift. Warna hitam dan putih menyimbolkan adegan ini menggambarkan apa yang ada di pikiran Bowman. Terlihat lift dan lorong yang lokasinya adalah bagian dari honeymoon suite. Dan seorang perempuan yang kita tidak tahu dia siapa, nanti akan kita ketahui di menit-menit berikutnya. Bowman terbangun di rumah sakit setelah ada tangan perempuan berbaju kuning yang memegangnya. Ternyata masih hidup guys Bowman ini. Jujur heran karena kok pemeran utama apa iya matinya secepat ini. Bowman kembali ke Bilberry Woods Hotel tempat dia nginep untuk ngambil barang-barangnya yang tertinggal. Sekaligus bertanya apa yang sebenarnya udah terjadi. Kok Bowman aja bingung sendiri cuy. Pas dia datang, semua staf pada pergi gitu aja, nggak ada yang ngelayanin si Bowman. Akhirnya Bowman bertemu sama si Pak Manager, Mal. Mal bilang kalau ini tuh lagi end of season. End of season ini tuh maksudnya hotel menutup sementara operasionalnya karena musim ramainya tuh udah berakhir. Jadi hotel nggak nerima tamu dulu cuy, karena manajemen hotel itu berpikir kalau musim berikutnya tuh bakal sepi. Biar nggak boncos kan mending ditutup dulu sampai musim ramainya datang lagi. Pak Manajer ngasih barang-barangnya Bowman. Terus Bowman nanya siapa yang nemuin dia. Pak Manajer bilang stafnya yang bernama Fiona yang nemuin dia. Terus Bowman bilang mau ketemu buat minta-minta maaf dan berterima kasih ke Fiona. Pak Manajer ekspresinya kayak bingung gitu cuy. Ternyata Albie udah gak kerja di situ lagi dan si Fiona ini menghilang sejak Halloween 2 minggu yang lalu yang bertepatan setelah nolongin si Bowman. Semua orang termasuk polisi udah nyari di sekitar hotel dan hutan, tapi gak ada yang tahu kemana Fiona ini. Waduh, kok bisa cuy? Terus Pak Manajer ngusir Bowman buat balik ke bandara dan lupain kejadian di sini. Alasannya sih untuk keamanan dan keselamatan si Bowman.
Pak manajer juga menduga Fiona ini diculik sama Jerry alias si gelandangan yang nawarin Bowman minuman di awal film. Nah, kata Pak Mal, si Jerry ini tuh selama ini jadi buronan karena dia ngebunuh istrinya sendiri, cuy. Bowman pergi ke hutan buat nyari Fiona. Sesampainya di sana, dia nemu mobil van yang mana itu punya Jerry. Di dalam van, Bowman nemu bukunya Fiona. Kagetlah si Bowman kan. Bowman mengira kalau bener nih perkataan si manajer kalau Fiona ini diculik sama si Jerry. Tiba-tiba Jerry udah ada di belakang Bowman. Bowman nanya dong ke Jerry, "Kemana Fiona?" Jerry bilang, "Fiona udah metong dan bukan dia pelakunya." Loh, terus kemana nih Fiona? Bowman gak percaya dan dia terus nyudutin Jerry. Bilang kalau Jerry itu dulunya membunuh istrinya sendiri. Jerry mengiyakan dan ia beralasan itu terpaksa dia lakuin karena istrinya dulu sakit-sakitan dan menderita. Karena gak tega, jadi Jerry menyudahi penderitaan istrinya itu. Jerry menjelaskan ke Bowman kalau Fiona udah gak ada. Dia bahkan bertemu dengan arwah Fiona ketika dia lagi mencuri obat di hotel. Arwah Fiona nunjuk ke lonceng honeymoon suite, pertanda nyuruh Jerry buat naik ke lantai atas hotel itu. Tapi Bowman masih gak percaya dan mau ngebawa Jerry ke kantor polisi. Jerry jelas gak mau karena dia lagi buron. Jerry berusaha meyakinkan Bowman. Dia ngajak buat ngecek ke hotel nanti malam buat ngebuktiin perkataannya. Jerry nunjukin kalau dia punya kunci buat ke honeymoon suite. Karena kan waktu itu dia nyolong obat di hotel, jadi sekalian aja diambil kuncinya. Bowman awalnya menolak karena dia berpikir Jerry ini halu banget. Mungkin dia terpengaruh oleh magic mushroom yang dia minum. Tapi Jerry bersikeras kalau waktu itu dia lagi dalam keadaan yang sadar. Akhirnya Bowman sepakat untuk mengecek hotel bersama Jerry nanti malam, setelah semua staf pulang. Malam pun tiba. Setelah Jerry memastikan semua staf udah pulang, mereka bergegas memasuki hotel. Jerry ngasih kunci ke Bowman sementara dia mau ngambil crossbow dulu buat jaga-jaga. Bowman nungguin Jerry di lobi hotel, sementara Jerry mencari crossbow. Tiba-tiba, ada yang mencekik Jerry dari belakang. Ternyata si Fergal belum pulang, cuy. Fergal langsung ikat Jerry buat bawa dia ke kantor polisi. Karena emang si Jerry ini tukang nyolong, cuy, di hotel itu. Dan lagi buron juga. Bowman yang tadinya nunggu di lobi langsung bersembunyi biar nggak ketahuan sama Fergal. Setelah itu Fergal langsung pergi dari hotel, ngebawa Jerry dan meninggalkan Bowman sendiri di hotel itu. Bowman ngedengar dan ngelihat lonceng honeymoon suite itu berbunyi. Sendirian dia memberanikan diri untuk mengecek ada apa sih di sana. Perlahan Bowman membuka gembok yang mengunci lift, memasuki lift dan naik ke lantai atas. Kita bisa melihat sepanjang film ini Bowman terus menenggak minumannya ketika dia lagi merasa takut. Sesampainya di sana, Bowman nyalain lampu-lampu di sana, perlahan menyusuri ruangan demi ruangan. Dia terkejut oleh suara dentuman dari jam analog di meja. Jam itu bakal berdentum secara otomatis tiap waktu tertentu. Semua ruangan berasa creepy banget sampai dia nemu kamar tidur dan kasur besar di sana. Bowman akhirnya merasa kalau di sana tuh nggak ada apa-apa sampai dia ketiduran. Dalam tidurnya, Bowman bermimpi dia lagi di depan TV sambil mainin revolver punya bapaknya. Bowman kecil nggak sengaja nembak ibunya sendiri hingga tewas. Nah, di sini kita jadi tahu sosok wanita hantu berbaju kuning dari awal film yang menghantui Bowman itu adalah ibunya sendiri. Itu adalah penggambaran rasa bersalah Bowman atas kejadian tragis masa lalunya itu. Karena peristiwa kelam tersebut, Bowman jadi dirujak tuh sama bokapnya, sehingga hubungan keduanya jadi nggak harmonis. Bowman terbangun dari tidurnya dan ditemukan oleh Pak Manajer. Manajer bilang si owner kehilangan kuncinya dan nyuruh si manajer ini buat periksa honeymoon suite. Makanya dia bisa ada di sana. Bowman bilang ke Mal ini kalau dia di situ karena punya kunci dari si Jerry. Manajer ngambil pusing dan santuy aja dia ngajak Bowman buat keluar dari situ dan menganggap masalah ini selesai. Pas mereka mau cabut, tiba-tiba Bowman penasaran dengan salah satu pintu kecil di ruangan itu. Dengan cepat, Mal ngelarang Bowman untuk membuka pintu tersebut. Ternyata yang Bowman temukan adalah lift kecil yang mengarah ke basement hotel yang sudah tidak terpakai. Pak manajer itu sampai memohon ke Bowman buat stop kepoin apa yang ada di bawah karena dia takut kalau kehilangan pekerjaannya nanti. Tapi si Bowman ini bocahnya ngeyel banget, cuy. Udah dikasih tahu baik-baik, dia malah mau mencet tombol liftnya. Manajer mal negasin kalau nggak ada apa-apa di situ. Asli, cuy, ini tuh bikin penasaran banget. Kira-kira apa yang akan terjadi kalau si Bowman mencet tombol liftnya? Soalnya si Pak Manajer ini kayak ketakutan gitu. Pak Manajer berhenti menahan Bowman, si Bowman malah mencet tombolnya.
Nah, di sini Pak Manajer langsung ketakutan banget cuy, dan nyuruh Bowman untuk pergi secepatnya dari tempat itu. Seperti akan ada sesuatu buruk yang akan terjadi di situ. Bowman malah pelangap-pelongo banget di sini. Dia kayak nggak peduli sama peringatan si manajer dan mau mastiin apa yang ada di lift tersebut. Ini tuh bikin yang nonton makin penasaran. Emangnya ada apa sih kalau liftnya sampai nyampe ke atas gitu? Apakah ada penyihir beneran? Dan ternyata, anjir, ada mayat si Fiona cuy. Kok bisa? Wah, ini serem banget cuy. Pak Manajer langsung ngibrit keluar dari honeymoon suite, mengunci semua pintu, meninggalkan Bowman yang kaget dan ketakutan sendirian di sana. Asli di scene ini atmosfernya mencekam banget. Tiba-tiba ada suara dari audio recorder dari jasadnya Fiona. Pas Bowman cek, ternyata itu audio recorder si Bowman yang belum dikembaliin oleh Fiona. Sembari suara rekaman Fiona berbunyi, kita jadi tahu apa yang terjadi sama Fiona. Ternyata Fiona ini dihamili sama Pak Manajer hotel, alias si Mal. Fiona ini cerita ke temannya yaitu Jerry. Begitu Pak Manajer Mal tahu kalau Fiona sedang hamil, dia nggak terima dan berencana membunuh Fiona. Fiona dikasih teh yang udah dikasih obat gitu. Pas Fiona mulai nggak sadar, Mal membawa dia ke honeymoon suite dan mengurungnya di sana. Fiona bilang kalau udah turun ke bawah, nggak ada jalan untuk kembali ke atas. Bowman mencari sesuatu sambil mendengarkan rekaman suara Fiona. Dia menemukan pintu kecil di bawah meja. Pintu itu mengarah keluar honeymoon suite. Sayangnya pintu tersebut itu digembok dari luar. Bowman berusaha banget buat ngebuka pintu itu. Tapi tiba-tiba, scene berpindah memperlihatkan Jerry yang tersadar. Dia sudah berada di dalam mobil van. Jerry berhasil melepas ikatan di tangannya dan melompat dari mobil. Kita kembali ke Bowman. Ada yang berjalan di belakang Bowman. Bowman ngeh kalau kayaknya di belakang dia ada sesuatu, tapi Bowman tetap fokus buat ngebuka pintu. Karena nggak berhasil kebuka, Bowman ngecek ruangan sambil nyari jalan keluar lain. Di sini Bowman mulai dapat gangguan-gangguan nih cuy. Dimulai dari ada ibunya yang ngikutin dari belakang, lampu yang tiba-tiba mati satu persatu, suara ketukan dari luar kamar, dan TV yang tiba-tiba menyala sendiri. Bahkan ada bayangan Fiona yang berdiri di depan pintu. Televisi memperlihatkan tayangan yang ditonton Bowman pas dia masih kecil. Presenter tayangan tersebut membacakan surat yang dikirim oleh Bowman. Dalam surat itu, Bowman curhat merasa bersalah atas insiden penembakan ibunya oleh dia sendiri. Karena kejadian tersebut, bokapnya jadi membenci Bowman dan Bowman merasa kesepian. Saat Bowman termenung atas rasa bersalahnya, dia dikejutkan oleh suara dentuman patung jam. Bowman mempelajari denah hotel tersebut untuk mencari jalan keluar. Bowman memodifikasi patung agar bergerak menekan tombol lift dengan waktu tertentu, menyesuaikan waktu di jam tangannya agar selaras. Jadi, nanti lift ini bisa naik dan turun dalam menit tertentu. Alasan Bowman ngelakuin hal ini karena lift cuma bisa dioperasiin dari atas. Di basement bawah, tombolnya rusak cuy. Ternyata basement ini tuh bentuknya lorong panjang gitu cuy. Ada lampu-lampu redup sebagai penerang dan gantungan-gantungan dari benda-benda di atasnya. Bowman berjalan menyusuri basement, tapi dia hanya menemukan tembok yang menjadi jalan buntu. Dalam keputusasaan itu, Bowman pasrah sambil minum-minum. Tiba-tiba, voice recorder memutar rekaman Fiona yang lagi histeris karena ada seseorang yang menyeramkan di bawah sana. Timer di jam tangan Bowman berbunyi menandakan sebentar lagi lift akan naik ke atas. Bowman berlari agar tidak tertinggal. Begitu Bowman memasuki lift, liftnya malah gak bergerak. Gak naik cuy. Bowman panik dan ketakutan. Terdengar suara siulan menyeramkan dari ujung lorong yang gelap, disertai suara tawa. Di saat suasana semakin mencekam itu, lift pun bergerak ke atas. Pas Bowman udah merasa aman, tiba-tiba patung miniatur memukul tombol lift, yang menyebabkan lift bergerak turun lagi. Bowman panik dan bergegas turun dari lift, meninggalkan lampu yang dia bawa. Akhirnya kita bisa melihat rupa dari penyihir penunggu Irlandia. Penyihir tersebut merangkak sambil tertawa mengejar Bowman. Dengan panik, Bowman berusaha kabur, tapi semua pintu kan terkunci. Akhirnya Bowman teringat lalu menggambar lingkaran mengelilingi kasur dan bersembunyi di sana. Penyihir itu mengelilingi kasur sambil mengucapkan mantra-mantra. Di saat genting itu, fajar pun tiba. Pak Manajer udah sampai lagi ke hotel setelah semalaman meninggalkan Bowman sendirian. Manajer Mal heran
karena pagi itu banyak bercak darah di hotel. Ternyata ada Jerry yang berusaha nyelamatin Bowman cuy. Jerry memohon ke manajer Mal buat ngebuka gembok dan kunci-kunci biar dia bisa naik ke atas. Jerry bilang kalau si Amerika alias si Bowman itu lagi dalam bahaya. Terus Pak manajer bilang, Bowman udah gak ada. Bowman udah balik ke airport dan si manajer yang nganterin dia. Terus Jerry nanya, ada Fiona gak di atas sana? Kata manajer, gak ada. Scene berpindah ke Bowman yang baru bangun tidur. Ternyata semalam dia selamat cuy. Bowman terbangun ketakutan dan siaga, takut si penyihir masih ada di sekitar dia. Dia melihat ada mobil terparkir di luar. Bowman tahu nih kalau ada tamu yang datang ke hotel. Makanya dia buru-buru nyari tuas buat ngebunyiin lonceng di lobi. Lonceng dari honeymoon suite terus berbunyi. Manajer Mal gelisah karena si Jerry ini gak pergi-pergi. Tiba-tiba Jerry balik lagi. Pak manajer panik karena bisa ketahuan cuy kalau Bowman masih ada di hotel. Saking semangatnya Bowman menarik lonceng, dia merusak kabel lonceng sehingga lonceng berhenti berbunyi bertepatan saat Jerry masuk. Jerry ternyata meninggalkan kunci mobilnya di lobi. Kita kembali ke Bowman, dia membongkar tembok dan mencari kabel lonceng. Namun sayangnya ketika lonceng berbunyi, Jerry nggak dengar dan pergi meninggalkan Bowman. Bowman udah putus asa dan menyesali kalau dia udah terlalu jauh kepoin misteri penyihir dan honeymoon suite. Pas manajer siap-siap pulang, tiba-tiba Jerry udah ada di depannya. Jerry balik lagi karena feelingnya bilang kalau ada sesuatu di honeymoon suite yang harus dia periksa sendiri. Pas mereka lagi berdebat itu, tiba-tiba lonceng berbunyi. Jerry marah ke Pak manajer, merasa dia udah dikibulin nih tadi. Jerry mendesak, setelah dia dapat kunci, dia bergegas naik ke atas. Manajer Mal membakar hotel, karena dia nggak mau ada barang bukti yang tersisa. Sementara itu, Jerry berusaha untuk mengeluarkan Bowman yang masih berada di dalam. Pintu akhirnya terbuka, dan Bowman menceritakan semuanya ke Jerry. Tapi setelah itu, ini yang terjadi. Manajer Mal menembak Jerry menggunakan crossbow-nya. Pak manajer langsung pergi melarikan diri karena hotel mulai terbakar. Namun sayangnya, kunci untuk membuka lift tertinggal di jasadnya Jerry, sehingga dia harus kembali mengambil kuncinya. Sementara itu, Bowman mengambil kunci dari sakunya Jerry. Dia mendengar juga ada alarm kebakaran yang berbunyi. Bowman bersembunyi ke bawah basement. Pak manajer tidak berani untuk turun sehingga menawarkan sebuah tawaran pada Bowman untuk keluar bersama dan berdamai setelahnya. Negosiasi tersebut tidak berjalan baik sehingga Pak manajer ikut turun ke basement. Bowman tahu akan ada penyihir di bawah sana. Oleh sebab itu, dia langsung menggambar lingkaran menggunakan sisa kapur yang dia punya. Tiba-tiba, sampailah manajer Mal di bawah basement. Dia mencari Bowman sambil ketakutan, memegangi lentera dan senjatanya. Dia menemukan kunci yang dia cari sudah tergantung, dan berusaha meraihnya dengan kedua tangannya. Ketika sedang mencabut kunci itu, tiba-tiba sudah ada penyihir yang merantai kedua tangannya Mal. Penyihir itu membawa Mal ke alam penyihir, sementara Bowman terlihat duduk dengan tangan yang terikat rantai penyihir. Ada ibu Bowman yang menyadarkan Bowman kalau dia harus terus hidup dan memaafkan semuanya. Akhirnya, Bowman memotong rantai di kedua tangannya sebelum penyihir itu kembali menangkapnya. Bowman berlari untuk naik ke atas lift. Sesampainya di honeymoon suite, hanya ada dirinya bersama jasad Jerry dan Fiona. Bowman berusaha keluar dari hotel yang terbakar. Api dan asap sudah memenuhi seisi hotel. Bowman tersungkur, kesulitan bernafas, dan akhirnya pingsan. Fergal tiba di hotel dan menemukan Bowman yang sudah tidak sadarkan diri. Scene berpindah di rumah sakit memperlihatkan Bowman yang selamat. Ada Albi juga yang menjenguknya. Satu-satunya orang yang menjenguk Bowman ini ya si Albi ini ya, karena Bowman kan sendirian di Irlandia, gak kenal sama siapa-siapa lagi. Albi cerita setelah dia menemukan Bowman bersama Fiona, dirinya dipecat oleh si manajer mall itu karena dianggap lalai. Dia meminta maaf karena memasukkan magic mushroom ke minumannya Bowman. Hal ini yang menyebabkan Bowman gantung diri di kamarnya. Bowman dan Albi akhirnya saling memaafkan. Scene berpindah memperlihatkan epilog dari cerita yang Bowman tulis. Bowman memperbaiki ending ceritanya menjadi lebih baik. Cerita akhirnya berakhir. Jadi, ada beberapa misteri yang sudah bisa terjawab di film ini. Sosok yang menghantui Bowman dari awal film adalah bayang-bayang ibunya sendiri. Karena Bowman punya trauma tentang kematian ibunya dan didorong dari kebiasaannya minum-minum.
Kemudian, penyebab Bowman gantung diri adalah emosinya yang diperparah karena trauma, penolakan, serta efek dari magic mushroom yang tidak sengaja dia konsumsi. Lalu alasan menghilangnya Fiona itu karena Pak Manajer Mal yang mengurungnya di honeymoon room, sebab Pak Manajer tidak mau bertanggung jawab telah menghamili Fiona. Kemudian, apakah mitos penyihir di honeymoon suite itu benar ada? Menurut detektif film, itu nggak ada ya cuy. Kemungkinan penyihir yang Bowman lihat itu adalah halusinasinya sendiri, karena kan Bowman suka minum-minum mulu sepanjang film. Mungkin kalian ada yang bertanya, lalu bagaimana dengan manajer Mal? Kemungkinan besar, Pak Manajer bukan di bawah penyihir, melainkan tewas terbakar api di bawah basement, akibat kebakaran yang dia buat sendiri. Kalau aja Bowman langsung pulang setelah membakar abu kedua orang tuanya, pasti filmnya beres. That's all, sampai jumpa di misteri berikutnya.